Saya berharap ini peran Menteri Aparatur Negara dan BKN betul-betul dulu seleksi, Pak. Berapa lagi sebenarnya yang belum diangkat tenaga-tenaga P3K yang di bawah ini? Misalnya tenaga tata usaha itu berapa orang? Kok sampai sekarang 3 tahun 4 tahun tidak diangkat-angkat karena tidak ada formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah tersebut, Pak. Ini memang yang harus salah satu jadi tanggung jawab kita, Pak, agar ini semua selesai, Pak, pengangkatannya. Jangan lagi ada tahun besok, dan tahun besok lagi, Pak. Kapan selesainya ini, Pak, pengangkatan ini? Sebenarnya kalau kita mau serius, sinkronkan aja data usulan beberapa formasi yang ada lagi yang belum diangkat di pemerintah daerah dengan kita. Ini sebenarnya selesai, Pak. Selanjutnya, Pak, kami berharap juga kepada Bapak, Pak, ke depan pengangkatan P3K ini ke depan jangan ada lagi judul-judulnya P3K penuh paruh waktu, jangan itulah, Pak. Ini kan seakan-akan menimbulkan ketidakseimbangan ini, Pak. Macamnya seakan-akan yang ada P3K penuh, P3K paruh waktu. Padahal sebenarnya statusnya sama ini, Pak, kalau saya dengar tadi dari Bapak. Tapi bahasa ini kan dianggap mereka paruh waktu, ini gimana ya kami paruh waktu? Saya takut lagi, Pak, ke depan diangkat bukan P3 paruh waktu lagi, P3K entah apa lagi lah judulnya nanti dibuat. Maunya jangan seperti itu, Pak. Kita samakan semua hak. Karena semua yang mendaftar P3K ini adalah sama haknya di negara Indonesia ini, Pak. Jangan kita beda-bedakan. Kan tadi menjelaskan dari R1 sampai R5. Tentu ada prioritas untuk menyelesaikan. Kalau penjelasan R1 R5 itu kan berdasarkan kelompok ininya ya, kelompok tugasnya ya. Saya kira kesehatan itu perlu diperhatikan dan kesehatan dan pendidikan. Jadi bidang kesehatan dan pendidikan itu disisir, bagaimana itu cepat diselesaikan seperti Pak Tovan Pawe itu. Dan ingat loh, BKN ini juga terikat dengan arahan pemerintah yang disampaikan oleh Mensesnek tentang 6 hal itu. Ada batas waktu, tidak lagi kita membahas soal honorer, itu enggak ada. Jadi ada batas waktu kapan terakhir kita berbicara honorer, dan setelah itu kita akan melakukan perekrutan secara normal. Gitu. Terkait dengan P3K, kita sudah bersepakat bahwa secara psikologis penamaan P3K dan PNS ya, ASN ada PNS ada P3K itu sudah tidak lagi perlu diperpanjang gitu, karena biar tidak mengganggu. Itu saya yakin Prof. Zudan sepakat dengan ini. Apakah itu kemudian sudah terpotret dalam rancangan PP itu, Pak? Itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan problem-problem yang ada saat ini dengan belum diterbitkannya PP sebagai konsekuensi daripada Undang-Undang ASN, apakah sudah terpotret terkait dengan mekanisme jabatan promosi terkait dengan P3K, khususnya yang tenaga pendidik, guru dan dosen? Karena tolong jangan kemudian digunakan pukul rata terkait dengan profesi tenaga pengajar dengan posisi yang lainnya, Pak. Tenaga pengajar ini kan kerja intelektual, Pak, bukan kerja fisikal gitu ya. Jadi ketika itu ada sistem kontrak dan itu tidak dipertegas di PP, setidaknya secara psikologis akan mengganggu, Pak. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya sendiri berangkat dari tenaga pengajar. Saya juga honorer dulu, Pak. 3 bulan digaji 300.000 gitu, tahun 2010. Jadi tahu betul bagaimana filosofi daripada mandatori 20% itu tadi disampaikan oleh Pak Fauzan Khalid, ya memang realitasnya seperti itu, Pak. Ada anomali gitu. Kita berbicara mandatori 20%, tapi tenaga pendidik kita gajinya sangat tidak manusiawi. Nah, terus kemudian saya mohon nanti ditanggapi, Pak, apakah sudah terpotret itu? Itu kalau kemudian tidak terpotret dalam bentuk PP, berarti problem yang mendasar terkait dengan P3K belum teratasi, Pak. Dan jumlahnya itu ada ribuan dosen. Nah, sederhananya kemarin kita kan sudah diskusi, Pak Aba, Prof. Zudan kita undang ada diskusi. Jadi dosen sebelum mendaftar P3K
itu jabatannya sudah lektor dan lektor kepala, ketika jadi P3K turun menjadi asisten ahli gitu kan. Padahal mereka untuk mengejar jenjang karir itu berkeringat berpeluh-peluh Pak gitu kan. Karena banyak saudara saya sendiri, kawan-kawan saya itu yang berprofesi sebagai P3K yang ada di dosen, baik itu di perguruan tinggi agama ataupun swasta seperti itu. Kita juga punya PR untuk membangun kompetensi teman-teman P3K yang diangkat menjadi ASN. Apakah dia sesuai dengan kebutuhan, dengan perencanaannya dan sebagainya. Terkait dengan BKN, Prof. Izin ke depan, Prof. Zudan, kemarin kita sempat, saya pribadi 1-2 kali ikut serta dalam memantau secara langsung proses seleksi CASN ya, yang beberapa bulan yang lalu. Ada fakta di lapangan yang sedikit bikin miris sebetulnya, Prof. Ketika saya coba langsung interview kepada peserta, ada bapak-bapak usia sekitar 50 atau 55 tahun. Pak, profesinya sampean apa? Saya tukang bersih-bersih sekolah. Sampean sekarang mau ngapain? Nggak tahu. Ini apa, Pak? Saya tunjuk ke laptop. Nggak tahu. Ini apa, Pak? Mus, Pak? Saya nggak tahu. Cuman yang mendampingi dari BKN menyampaikan, oh enggak Pak, ini nanti didampingi. Oke, sekarang saya minta di forum, saya pegang mic, acungkan tangan yang tidak ngerti ini laptop. Banyak ternyata Pak. Ayo, jumlah petugas BKN ada berapa? Petugas BKD ada berapa? Lah ini yang saya maksud, kebijakan yang tidak evidence based on policy. Kebijakan yang tidak berbasis data empiris. Itu belum selesai masih Pak. Saya tanya lagi ke kepala daerah. Saya tidak mau sebut daerah mana. Saya tanya ke kepala daerah. Formasinya ada berapa dari sekitar 180 peserta? Sudah nggak ada. Lah terus ngapain diadakan ini? Saya tuh ngelus dada Pak. Jadi orang ngantri berjam-jam, sudah pakai baju putih, pakai celana hitam, nggak tahu di depannya itu apa benda dari planet mana. Orang tukang sapu-sapu Pak, orang desa Pak, 55 tahun. Jangankan untuk ngisi ini, laptop ini aja nggak tahu Pak, nggak pernah. Saya nggak tahu Pak. Mouse ini apa Pak? Nggak tahu. Ternyata formasi yang dia kerjakan di sana nggak ada. Satu, ini mubazir secara anggaran Pak, akal-akalan Pak, duit, ya Allah, saya bilang, saya ngelus dada Pak ngelihat itu. Terus kemudian yang kedua, betapa dolimnya kita kepada bapak-bapak yang tadi, yang sudah ngantri berjam-jam, pakai baju putih, baju hitam, mengerjakan sesuatu yang dia tidak paham, untuk berharap sesuatu yang sudah tidak ada harapannya. Ini bukan hanya dolim Pak, dolim banget kita ini Pak gitu. Dan itu saya bisa tunjukkan bukti itu. Saya laporkan di forum ini agar menjadi satu refleksi Pak. Ayolah kita bikin kebijakan itu yang evident betul, yang applicable. Jangan hanya kebijakan itu indah untuk kemudian dilaminating dan difigura Pak, tapi kebijakan itu yang bisa dilaksanakan di bawah. Contoh apa? Sudahlah, seleksi-seleksi seperti itu pakai urut kacang saja sudah. Masa pengabdian yang sudah lama itu sudah ditetapkan Pak. Kalau tukang sapu, tukang jaga gerbang sekolah Pak, boro-boro untuk ngerjakan tugas-tugas seperti ini Pak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya quote and quote ada yang bypass masa pengabdian hanya 2 tahun bisa mengalahkan mereka yang sudah 20 tahun, 25 tahun. Itu fakta Pak. Saya kan nanyanya bukan ke Pak Kepala BKN saja atau ke Pak Deputi. Saya orang desa Pak, tetangga kanan kiri gampang ngeceknya Pak gitu. Jadi maksud saya, ayo ini jadikan satu refleksi bersama. Kita jangan kemudian hanya berbicara kebijakan di tataran formal seremonial saja Pak, tapi cari akar permasalahan yang substansial. Nah fenomena seperti itu ke depannya minta tolong Prof. Zudan, kita dilibatkan penuh Prof. dalam kegiatan-kegiatan di lapangan. Bukan karena kita tidak percaya, tapi ini bagian daripada tugas fungsi kita yang secara konstitusional diatur untuk pengawasan, memastikan kerja eksekutif itu betul-betul berdampak langsung kepada masyarakat. Nah saya menanyakan, Pak Menteri, kalau lulus mengapa harus tes? Persis pertanyaan Gus Kosin, persis itu saya tanya. Sebagai PJ Gubernur, saya menanya, kenapa harus tes kalau semuanya lulus? Pak Aswar menyatakan, Pak PJ, syarat untuk nanti bisa diangkat P3K itu harus lulus, harus mengikuti tes administrasi lulus dan ikut CAT keluar nilainya. Jadi bisa komputer, nggak bisa komputer, harus ikut. Itu Gus.
Jadi untuk bisa nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu harus ikut seleksi. Syaratnya ikut seleksi saja. Nah, kalau memenuhi formasi diangkat penuh waktu, kalau tidak memenuhi formasi diangkat paruh waktu.